Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Kami dari kelompok 7 dengan saya Angelia Trissinove dengan NIM 1040624. Saya Mesya Dimiswari dengan NIM 1040624000104. Saya Widaratu Ilyar dengan NIM 1040624000121. Pada video kali ini kita akan membahas uji statistika non-parametrik khususnya pada uji Mann-Whitney test dan juga Wilcoxon Net Pairs. Materi kali ini sangat penting ketika kalian memiliki data penelitian tidak berdistribusi normal dan juga menggunakan skala ordinal sehingga tidak memenuhi syarat uji parametrik. Di akhir video kita juga akan membahas tentang studi kasus dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS agar kalian dapat memahaminya lebih lanjut untuk penelitian datanya. Yuk langsung ke pembahasannya. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang statistik uji non-parametrik. Tujuan kita di sini yaitu memahami konsep dasar statistik non-parametrik dan fungsinya, mengetahui perbedaan antara uji Wilcoxon dan Mann-Whitney. Kita mengetahui kapan harus menggunakan uji Wilcoxon dan kapan menggunakan Mann-Whitney. Kita mampu menjelaskan langkah pelaksanaan uji Wilcoxon dan Mann-Whitney secara sederhana, dan yang terakhir kita mampu membaca dan menginterpretasikan hasil uji menggunakan bantuan software statistik seperti SPSS. Untuk uji non-parametrik sendiri merupakan metode statistik yang digunakan tanpa harus memenuhi asumsi distribusi data tertentu. Uji ini cocok untuk data berskala nominal atau ordinal serta jumlah sampel yang kecil. Karena asumsi dan perhitungannya lebih sederhana dibanding uji parametrik, uji non-parametrik mudah dipahami dan banyak digunakan dalam penelitian, terutama oleh mahasiswa. Uji Mann-Whitney merupakan teknik statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang bersifat independen, di mana independen itu sendiri merupakan variabel bebas yang tidak berpasangan. Kapan digunakan? Yang pertama ada skala data ordinal, yang kedua ada alternatif non-parametrik, dan yang terakhir ada sampel tidak sama, di mana skala data ordinal digunakan apabila data penelitian berbentuk peringkat, alternatif non-parametrik digunakan ketika pengganti uji tes sampel independen, data tidak berdistribusi normal, sampel tidak sama, efektif untuk membandingkan dua kelompok yang memiliki ukuran atau jumlah anggota sampel yang beda. Untuk rumus uji Mann-Whitney itu sendiri yaitu U1 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi R1 dikurangi N1 dikali N1 min 1 dibagi 2. Selanjutnya U2 sama dengan N1 dikali N2 dikurangi R2 dikurangi N2 dikali N2 min 1 dibagi 2. U di sini merupakan nilai terkecil antara U1 dan U2. Jika menggunakan pendekatan Z untuk sampel besar, rata-rata sama dengan N1 dikali N2 dibagi 2. Sigma U sama dengan akar dari N1 dikali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Nilai Z sama dengan U dikurangi mu1 dibagi sigma mu. Selanjutnya ada uji Wilcoxon Match Pairs. Ini merupakan uji statistik non-parametrik yang digunakan sebagai alternatif uji T berpasangan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan median antara dua sampel berpasangan, khususnya ketika data berskala ordinal atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Kapan Wilcoxon digunakan? Ini digunakan jika dua data berpasangan atau relate, data tidak berdistribusi normal, skala data minimal ordinal, dan terakhir perbandingan sebelum vs sesudah suatu perlakuan. Manfaat tidak mensyaratkan distribusi normal, bisa digunakan untuk data ordinal dan nominal, lebih fleksibel terhadap pelanggaran asumsi, cocok untuk penelitian sosial dan bisnis, interpretasi relatif sederhana, serta
alternatif ketika uji parametrik tidak valid. Untuk kelebihan statistik non-parametrik ini, yang pertama ada memerlukan asumsi yang lebih sedikit dibanding metode parametrik. Yang kedua, asumsi pengujiannya lebih longgar, cocok untuk data yang tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, mudah diterapkan dan dapat dianalisis secara manual tanpa perangkat lunak khusus. Yang keempat, dapat digunakan untuk data skala nominal dan ordinal. Dan yang terakhir, lebih efisien untuk jumlah sampel yang kecil. Terakhir, kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, daya uji lebih rendah dibandingkan metode parametrik jika asumsi parametrik terpenuhi. Yang kedua, secara statistik kurang kuat karena berbasis asumsi yang lebih sedikit. Yang ketiga, penyederhanaan skala data dapat menyebabkan hilangnya informasi. Yang keempat, perhitungan manual memerlukan waktu lama, terutama untuk sampel besar. Yang kelima, tidak dapat menguji interaksi atau melakukan prediksi seperti ANOVA dan regresi. Kemudian kita akan lanjut ke soal study case. Yang pertama itu ada study case 1, uji Mann-Whitney U-test, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan antara toko A dan toko B. Kepuasan diukur menggunakan skala 1-10, yaitu semakin tinggi berarti semakin puas. Hipotesisnya, H0 tidak ada perbedaan tingkat kepuasan antara toko A dan toko B. H1 ada perbedaan tingkat kepuasan antara toko A dan toko B. Yang pertama kita akan lakukan pengujian menggunakan Mann-Whitney U-test. Yang kedua, gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Yang ketiga, tentukan keputusan uji atau diterima atau ditolak H0. Yang terakhir, buat kesimpulan apakah terdapat perbedaan kepuasan pelanggan antara toko A dan toko B. Kemudian di sebelah kanan ada datanya. Di sini saya akan langsung aja membahas cara melakukan uji Mann-Whitney menggunakan IBM SPSS statistik mulai dari memasukkan data pre-test dan post-test. Yuk langsung aja kita mulai. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu di komputer atau laptop kalian. Setelah aplikasi dibuka akan muncul lembar kerja kosong yang terdiri dari dua tab utama yaitu variable view dan data view. Kemudian langsung aja kita klik variable view. Langsung aja kita masukkan nama variable yang pertama yaitu kelompok. Tipenya numerik. Desimalnya kita ganti ke 0. Labelnya kelompok toko. Values-nya kita isi 1, labelnya toko A, klik ADD, value 2, labelnya toko B, klik ADD, kemudian klik OK. Measure-nya kita ganti ke nominal. Selanjutnya langsung aja kita masukin nama variabel yang kedua yaitu skor. Tipenya numerik, desimalnya kita ganti ke 0. Labelnya itu diisi dengan skor penilaian. Measure-nya kita ganti ke scale. Selanjutnya kita masuk ke data view. Karena di sini saya udah nyalin di Excel, langsung aja kita buka Excel-nya. Salin dari data kelompok. Kita masukin ke kelompok. Kemudian kita salin lagi bagian skor.
kita masukkan ke skor. Kemudian langsung aja kita jalankan di analyze. Klik analyze, kemudian non-parametric test, terus ke legalisi dialog, 2 independent sample. Bagian skor kita masukin ke test variable list. Bagian kelompok tokoh kita masukin ke grouping variable. Jangan lupa main width-nya kita centang. Kita masuk ke define group. Grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2, klik continue. Langsung aja kita klik OK. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang output uji dengan menggunakan Mann-Whitney U-Test. Yang pertama digunakan mengetahui apakah terdapat perbedaan skor penilaian antara dua kelompok yaitu toko A dan juga toko B. Berdasarkan tabel rank ini, diketahui bahwa masing-masing kelompok memiliki 10 responden dengan total toko A yaitu 14,65, sedangkan toko B 6,35. Lalu hal ini menunjukkan juga bahwa secara deskriptif total penilaian toko A itu lebih besar daripada toko B. Berdasarkan tabel tes statistik juga, diperoleh nilai Mann-Whitney U-Test sebesar 8.500, sedangkan nilai Z-nya min 3,223. Serta nilai signifikansinya yaitu 0,001. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam skor penilaian toko A dan juga penilaian toko B, di mana toko A memiliki penilaian yang lebih besar dan dibandingkan dengan toko B yang memiliki penilaian sedikit. Kemudian yang kedua itu ada study case dengan uji Wilcoxon, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah diberikan metode pembelajaran baru. Sebanyak 10 mahasiswa diberikan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test. Data hasil nilai yang diperoleh adalah sebagai berikut. H0 tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pelatihan. H1 ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pelatihan. Maka kita akan menentukan yang pertama itu lakukan pengujian uji Wilcoxon. Yang kedua gunakan taraf signifikansi dengan alfa 0,05. Yang ketiga tentukan keputusan uji. Kemudian yang terakhir, kesimpulan apakah metode pembelajaran baru memiliki pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Kemudian di sebelah kanan itu ada datanya untuk pretest dan posttest. Kemudian yang selanjutnya kita akan menguji menggunakan uji Wilcoxon melalui IBM SPSS. Yang pertama kita buka aplikasi IBM SPSS terlebih dahulu di komputer atau laptop kalian. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul lembar kerja kosong dengan 2 tab utama, yaitu variable view dan data view. Kita klik variable view, langsung aja kita tambahkan nama variabel yang pertama yaitu pretest. Tipenya numerik. Ini udah sesuai, desimalnya kita ganti ke 0. Labelnya kita isi nilai sebelum. Measure-nya kita ganti ke scale. Kemudian masukin nama variabel yang kedua yaitu posttest. Tipenya numerik, weight 8, desimalnya kita ganti ke 0. Labelnya kita tulis nilai sesudah. Measure-nya kita ganti ke
scale. Kemudian kita klik data view. Karena di sini saya udah nyalin di Excel, langsung aja kita buka Excelnya. Pada bagian pretest kita salin. Kita tempel di sini. Kita buka Excelnya lagi. Salin post-test. Kita tempel di bagian post-test. Kemudian langsung aja kita uji. Klik Analyze. Non-parametric test. Legalisi dialog. Terus 2 relate sample. Nilai sebelum kita masukkan ke sini semuanya, nilai sebelum dan nilai sesudah. Centang Wilcoxon-nya, kemudian kita langsung klik OK. Selanjutnya di sini ada output uji Wilcoxon Signet Rank Test. Yang pertama ada tabel rank di mana nilai negatif rank memiliki responden 0 sedangkan positif rank memiliki 10. Artinya yaitu tidak ada responden yang mengalami penurunan nilai, sementara jumlah positif ranknya 10, artinya menunjukkan seluruh responden mengalami peningkatan nilai setelah perlakuan diberikan. Selain itu tidak ditemukan nilai yang sama atau TIS. Nilai yang TIS-nya ini 0, jadi tidak ada nilai yang sama. Lalu berdasarkan tabel tes statistik, nilai Z yaitu ada di angka min 2,812 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,005. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai yang belum dan nilai yang sesudah diperlakukan, di mana nilai sudah terbukti lebih tinggi. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai uji statistika non-parametrik dan juga studi case-nya. Semoga kalian dapat lebih paham mengenai uji Mann-Whitney test dan juga Wilcoxon Methods. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semuanya.